Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 58, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Tuan Ma, bukankah ada banyak permata bawah tanah di sini? Tuan Veno bertanya pada Tuan Ma. Tuan Ma mengangguk, ini sangat bagus di sini. Pintu masuk ke urat biji pasti di arah barat laut. Anda dapat mengirim seseorang untuk melihat ke arah itu. Tampaknya seluruh gunung Elbrus akan menjadi miliknya di masa depan. Tetapi ketika Tuan Veno senang, dia tiba-tiba menemukan bahwa sekelompok orang keluar dari hutan, itu adalah Ziran Song dan yang lainnya. Melihat Ziran Song membawa orang keluar, dan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, senyum di wajah Tuan Veno tiba-tiba membeku. Bagaimana kamu keluar? Tuan Veno bertanya dengan kaget. Tuan Ma mengerutkan kening dan berkata kepada Tuan Veno, apakah seseorang keluar? Iya, itu adalah keluarga Song, mereka semua keluar, dan mereka tidak terjebak sama sekali. Tuan Veno berkata kepada Tuan Ma, bagaimana mungkin? Tuan Ma mengerutkan kening lebih dalam. Hahaha, Tuan Veno, apakah kamu pikir ilusi belaka bisa menjebakku? Kamu sangat naif. Ziran Song tertawa hahaha. Ziran Song, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti, ilusi macam apa? Tuan Veno pura-pura tidak mengerti. Kamu bisa berpura-pura, akan ada saat ketika kamu tidak bisa mempertahankannya. Ziran Song memelototi Tuan Veno dengan ganas, dan kemudian mengikuti bawahannya dan berkata, silakan dan temukan pintu masuk tambang segera. Segera, keluarga Song juga mulai mencarinya, tetapi pegunungan ini sangat besar, dan tidak mudah untuk menemukan pintu masuk ke urat biji. Melihat bahwa keluarga Song melihat sekeliling seperti lalat tanpa kepala, Tuan Veno mengangkat sudut mulutnya sedikit, mereka memiliki arah yang jelas, jadi mereka pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Pada saat ini, suara lain datang dari hutan, dan kemudian Charles Luff keluar bersama keluarga Luff. Tetapi mereka tidak seberuntung itu, banyak orang telah lelah, dan jumlahnya berkurang setengahnya. Begitu dia berjalan keluar dari hutan, Charles Luff menatap Ziran Song dan Tuan Veno dengan wajah cemberut, kalian berdua, siapa yang curang? Berani menggunakan ilusi untuk menyakitiku. Siapa lagi? Itu Tuan Veno, penjahat tercela, dan kita baru saja keluar dari hutan. Ziran Song menunjuk Tuan Veno. Ziran Song, jangan meludahkan darahmu. Apa yang kamu lihat aku lakukan? Aku juga mengatakan bahwa kamu melakukannya. Jika kamu juga terjebak dalam ilusi, mengapa kamu keluar dengan selamat? Tuan Veno tidak menginginkan keluarga Song Luff untuk bergabung, jika tidak, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Kali ini, ketiga pihak saling memandang dengan kewaspadaan di mata mereka. Pada saat ini, setelah Nathan Lewis mencapai puncak gunung, seluruh orang jatuh ke dalam senyum. Dia bisa merasakan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah, seolah-olah akan menembus seluruh puncak gunung. Dia dapat menyimpulkan bahwa pasti akan ada sejumlah besar batu spiritual di bawah kaki mereka. Aku menemukannya, aku menemukannya. Tiba-tiba, keluarga Veno yang mencari pintu masuk ke urat biji berteriak keras. Kali ini, semua orang berlari untuk menemukan suara itu, hanya untuk melihat seorang pelayan keluarga Veno memegang pemecah batu di tangannya, dan di depannya ada lubang yang jaraknya kurang dari 1 meter. Bagian dalam lubang itu gelap, dan Anda tidak dapat melihat apapun, tetapi menurut pengalaman masa lalu, jika Anda menggali di sepanjang lubang, Anda pasti akan dapat menggali urat. Munculnya pintu masuk urat biji membuat suasana ketiga pihak langsung tegang, seolah-olah ada kemungkinan menyerang kapan saja. Tak satu pun dari kita tidak bisa memastikan bahwa ini adalah pintu masuk urat biji, dan apakah urat biji itu banyak atau tidak. Kita hanya menebak-nebak, mengapa kita bertiga tidak bergabung untuk membuka lubang dan melihat apa yang ada di dalam sebelum membuat keputusan. Charles Luff menyarankan kepada Ziran Song dan Tuan Veno. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bagaimanapun, keluarga mereka adalah yang terburuk saat ini. Jika situasinya tidak diketahui sekarang, jika ketiga keluarga bertarung, itu akan menjadi sedikit tidak berharga.
Jangan kehilangan banyak saat itu, dan tidak ada apa-apa di dalam vena biji. Oke, aku setuju. Si Ransong mengangguk, dia juga berpikir begitu. Melihat ini, Tuan Veno hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, mari kita buka lubang bersama-sama." Setelah berbicara, Tuan Veno berkata kepada pelayan itu, "Bersiaplah, buka lubangnya sedikit." Pada saat itu, Nathan Louis telah memperhatikan situasi di puncak gunung. Mendengar bahwa Tuan Veno ingin membuka lubang, dia segera melangkah maju dan berkata, "Tidak, jika lubang itu dibuka, puncak gunung akan runtuh." Nathan Louis bisa merasakannya. Bagian bawah puncak gunung itu kosong, jika itu digali, kekuatannya pasti akan masuk ke dalam lubang, dan kemudian meruntuhkan seluruh puncak gunung. Tuan Veno melirik Nathan Louis dan berkata dengan suara dingin, "Dasar anak nakal tahu apa. Kami telah menambang ranjau selama bertahun-tahun, dan kami selalu melakukan ini. Menjauhlah dariku, dan aku akan menyelesaikan urusan denganmu ketika kita turun gunung." Nathan Louis tidak ada yang mendengarkannya, dan segera diatur. Segera setelah suara gemuruh besar, pembukaan lubang, yang awalnya hanya 1 meter persegi, langsung berubah menjadi lubang besar. Bagian dalam lubang besar itu sangat gelap sehingga Anda bahkan bisa mendengar gema batu yang menghantam. "Ini pasti kerikil yang baru saja diproduksi, ayo masuk dan lihat." Tuan Veno berkata kepada Ziran Song dan Charles Luff. Mereka bertiga akan memasuki gua, ketika tiba-tiba puncak gunung bergetar, seperti gempa bumi, yang membuat semua orang kembali dengan terburu-buru. Tetapi segera mereka menemukan bahwa retakan mulai muncul di bebatuan di bawah kaki mereka, dan kemudian retakan itu menjadi semakin besar. "Ah!" Banyak orang berteriak dan berlarian. Trina Song meraih Nathan Louis. Saat ini, dia hanya percaya pada Nathan Louis. Dewelo Weru juga takut berlari kemana-mana, tetapi ditangkap oleh Nathan Louis. "Jangan lari, kamu tidak bisa melarikan diri." Nathan Louis menarik Trina Song dan Dewelo Weru, dan tiba-tiba melompat dengan paksa, diikuti oleh gemuruh di bawah kakinya. Ada suara keras, dan seluruh puncak gunung runtuh. Ada beberapa tanah lapang, dan semuanya tiba-tiba runtuh. Semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung jatuh ke dalamnya. Untungnya, keruntuhannya tidak dalam, hanya setinggi belasan meter, kecuali beberapa orang yang terluka oleh batu, tidak ada yang meninggal. Sekarang semua orang telah jatuh ke dalam lubang besar. Lihat, Zamrud Kekaisaran, batu merah darah, itu merah darah. Segera, orang-orang menemukan bahwa di dasar lubang, sebenarnya ada banyak batu permata kasar yang terbuka, warna hijau, warna merah cerah. Anda dapat melihatnya secara sekilas tanpa peralatan apapun. Hahaha, kaya, ini benar-benar urat batu permata, luar biasa. Tuan Veno melihat batu permata kasar yang bisa dilihat di mana-mana, dan tertawa terbahak-bahak. Ziran Song dan Charles Luff juga melihatnya. Semua orang tertarik dengan permata itu, hanya Nathan Louis yang melihat batu-batu tidak mencolok yang hanya seukuran kepalan tangan dan berbentuk seperti kerikil. Semua batu ini penuh dengan energi spiritual yang kuat, dan energi spiritual yang luar biasa membuat Nathan Louis merasa seperti berada di lautan energi spiritual. Dia belum pernah merasakan energi spiritual yang begitu kuat. Nathan Louis membuka semua pori-pori dan menyerap aura sekitar. Setelah melihat, Ziran Song, Charles Luff dan Tuan Veno semua saling memandang dengan waspada. Ziran Song, Charles Luff, saya menemukan pintu masuk ke urat biji ini. Logikanya, urat biji ini harus ditambang oleh saya. Karena Anda telah mengikuti, saya dapat memberi Anda 2 tambang di kaki gunung saya dan membiarkan Anda berdua berbagi sama. Bagaimana? Tuan Veno berkata kepada Ziran Song dan Charles Luff. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Veno, apakah kamu omong kosong? Ini jelas tambang yang runtuh sendiri, bagaimana kamu menemukannya? Teriak Ziran Song. Charles Luff itu juga menjadi dingin. Benar, bagaimana ini menjadi milikmu? Lalu bagaimana menurut kalian berdua? Tuan Veno mengerutkan kening. Charles Luff terdiam, saat ini kekuatannya adalah yang terlemah, dan dia tidak mudah untuk berbicara. Dan kemudian Ziran Song menatap Master Guo mengangguk ke arahnya. Ziran Song berkata dengan percaya diri, sekarang tambang telah muncul, siapapun yang akan menambangnya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan kemampuannya. Baik, Ziran Song, jangan menyesal. Tuan Veno tidak merencanakan apapun. Setelah berbicara, dia langsung membungkuk kepada Tuan Ma dan berkata, Tuan Ma, semuanya terserah Anda. Bos Veno, jangan khawatir. Nyala api,
diikuti dengan padamnya api, menghasilkan asap tebal. Huff, ini lagi, ilusi kecil, apa yang bisa saya lakukan? Master Guo mendengus dingin dan berkata kepada Fan De Biao, pergi dan beri pelajaran pada orang tua itu. Ya, terburu-buru ke dalam asap. Segera, ada suara pertempuran dalam asap, dan yang lain hanya bisa menonton dari luar, tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Xiran Song mengepalkan tinjunya dengan erat, dan telapak tangannya yang gugup berkeringat. Tuan Song, jangan gugup, De Biao sudah mendapatkan biografi saya yang sebenarnya, dia hanya seorang penyihir, dan dia sama sekali bukan lawan. Tuan Guo tidak takut sama sekali setelah mengetahui bahwa lelaki tua itu adalah seorang penyihir. Setelah Master Guo mengatakan ini, Xiran Song sedikit lega. Tetapi setelah Master Guo selesai berbicara, dia melihat sesosok terbang keluar dari kabut tebal, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. De Biao, mata Master Guo tajam, dan dia bisa melihat sekilas bahwa ini adalah muridnya. Dia melihat bahwa mulut Fan De Biao cekung saat ini, jelas beberapa tulang rusuk patah, dan sudut mulutnya penuh darah. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi begitu dia berbicara, darah menyembur keluar. Kabut tebal menghilang, dan dia melihat Master Ma dengan kacamata hitam berdiri di belakang punggungnya. Siapa bilang penyihir hanya bisa melakukan sihir dan tidak bisa bertarung dalam jarak dekat. Master Ma mencibir dan melepas kacamata hitam yang dia pakai, matanya benar-benar putih. Dia tidak bisa melihat bola matanya yang hitam, tapi Tuan Ma ini melambai kepada Tuan Guo seolah-olah dia melihatnya. Aku bisa mengalahkanmu tanpa teknik apapun. Apakah kamu seorang praktisi seni bela diri? Ekspresi berubah, ekspresi menjadi sangat bermartabat. Jangan bicara omong kosong, kamu bisa melakukannya jika kamu memiliki kemampuan. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, maka keluarlah. Tuan Ma menyeringai, suaranya seperti guntur, dan banyak orang ketakutan ketika mereka mendengarnya. Master Guo tercengang, dan dia sudah kehilangan kepercayaan pada awalnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Master Ma ini adalah seorang seniman bela diri. Jika ini terjadi, bukankah dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang? Tapi masalahnya telah sampai pada titik ini, Tuan Guo tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggigit peluru dan berjalan menuju Tuan Ma. Kamu menyakiti muridku, aku akan belajar beberapa trik hari ini. Setelah Master Guo selesai berbicara, sosoknya langsung melintas dan berjalan langsung menuju Master Ma. Benar saja, kali ini, Master Ma tidak menggunakan sihir, tetapi telinganya terus-menerus bergetar. Setiap serangan Master Guo dapat dihindari oleh Master Ma. Segera, keduanya bertarung seperti angin puyuh, angin yang menderu membuat bebatuan terbang, dan semua orang hanya bisa menghindarinya. Tuan Guo, ayo! Xiran Song mengepalkan tinjunya dan bersorak untuk Tuan Guo secara diam-diam. Dia hanya mengandalkan yang satu ini. Jika Tuan Guo kalah, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Bang! Setelah suara keras, sosok-sosok itu tiba-tiba terpisah. Tuan Guo mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya, dan Master Ma tidak cukup kuat, dia mundur beberapa langkah sebelum dia berdiri kokoh. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sepertinya aku meremehkanmu. Datang lagi. Setelah Master Ma selesai berbicara, dia melompat. Tuan Guo juga memiliki kepercayaan diri saat ini, mengetahui bahwa kekuatan Tuan Ma ini tidak lebih dari itu, dan dia melompat dan bergegas. Tapi baru saja bergegas ke depan, dia melihat Master Ma melambaikan tangannya, dan awan asap tebal langsung membungkus Master Guo, dan kemudian asapnya menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Master Guo sedang dalam suasana hati yang buruk dan ingin mundur dengan tergesa-gesa, tetapi dia mendengar suara siulan di belakangnya, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk menghindari pukulan. Tercela, bukankah kamu mengatakan kamu tidak membutuhkan sihir? Master Guo memarahi dengan marah. Hahaha, aku mengandalkan kemampuanku untuk mengalahkanmu, apa yang begitu tercela? Master Ma tertawa, dalam kabut tebal ini, dia adalah masternya, dan Master Guo seperti lalat tanpa kepala. Melihat adegan ini, wajah Xiran Song sangat jelek. Dia tahu itu sudah berakhir. Benar saja, tak lama kemudian tubuh Master Guo terbang keluar dari kabut tebal, darah menggantung dari sudut mulutnya, dan dia menatap Master Ma dengan tubuh gemetar. Seni bela diri benar-benar kuat, dan saya bersedia untuk sujud, kata Master Guo kepada Master Ma dengan wajah jelek. Melihat kamu juga terkenal, aku tidak akan membunuhmu hari ini, keluarlah. Master Ma melambaikan tangannya, Master Guo mengepalkan tinjunya, dan segera memerintahkan seseorang untuk membawa Fan De Biao pergi.
Master Guo, Anda tidak bisa pergi, Anda tidak bisa pergi. Apa yang harus saya lakukan jika Anda pergi? Saya dapat menambahkan uang kepada Anda, sebanyak yang Anda mau. Xiran Song menyeret Master Guo dan berkata, Song, ini tidak ada hubungannya dengan uang. Aku bukan tandingan Master Ma, jadi aku tidak punya pilihan. Master Guo meninggalkan Xiran Song dan pergi tanpa melihat ke belakang. Kali ini, Xiran Song tercengang, seluruh tubuhnya pingsan, dan tubuhnya ingin jatuh ke belakang. Ayah, Trina Song buru-buru mendukung Xiran Song. Hahaha, bagaimana kabarmu? Aku baru saja memberimu kesempatan, kamu tidak tahu betapa langkanya itu, dan sekarang kecuali urat biji ini, yang merupakan milikku, seluruh urat biji Elbrus adalah milikku, dan siapa di antara kalian yang berani tidak setuju? Kamu akan mati hari ini. Tuan, Veno tertawa nakal. Tuan Veno, keluarga Luff saya tidak akan merampok Anda, kami hanya mengelola tambang kami sendiri. Charles Luff berkata kepada Tuan Veno setelah melihat ini. Sudah terlambat, sekarang kalian berdua harus keluar dari pegunungan untukku. Aku tidak suka melihat ada keluarga yang menambang tambang di tempat ini kecuali keluarga Venoku. Tuan Veno berkata dengan bangga. Tuan Veno, kamu tidak ingin menipu orang terlalu banyak. Charles Luff hampir mati karena marah. Apa, aku menggertakmu? Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu ingin melakukannya juga? Tuan Veno memandang Charles Luff dengan jijik, saat ini dia sudah sangat arogan. Tuan Veno, bahkan jika aku mati, aku tidak akan meninggalkan pegunungan. Ini masalah besar bagimu untuk mati. Xiran Song menggertakkan giginya dan menatap Tuan Veno, dan kemudian berkata kepada Charles Luff, Tuan Luff, dua keluarga kita jika kita bergabung, saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat melawan Tuan Veno, maka semuanya akan dibagi rata di antara keduanya. Charles Luff memandang Tuan Veno dengan wajah panik, lalu mengangguk, oke, ayo bergabung. Tuan Veno melihat aliansi di antara keduanya, dia tidak khawatir sama sekali, semua orang yang dibawa Xiran Song telah pergi, dan tidak ada kekuatan sama sekali. Karena kalian berdua mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Mata Tuan Veno bersinar dengan niat membunuh, dan dia melambaikan tangannya, berikan padaku, bunuh mereka semua. Tuan-tuan yang dibawa oleh Tuan Veno semuanya melompat, dan Tuan Ma menggerakkan jari-jarinya, dan kabut hitam melayang ke arah keluarga Luff dan keluarga Song. Cong, baik Charles Luff dan Xiran Song berteriak keras, mereka tahu sudah waktunya untuk bertahan hidup. Segera, kedua belah pihak berkelahi bersama, dan pria besar setinggi 2 meter yang diundang oleh Charles Luff langsung pergi ke, dan tubuhnya yang besar seperti bukit. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Hei, aku tidak sendiri. Menghadapi pria besar seperti bukit, mata Master Ma tiba-tiba berkedip. Bola mata yang awalnya putih menunjukkan mata hitam, dan matanya penuh cahaya. Tidak buta sama sekali. Pria besar itu berteriak sedikit, dan memukulkan tinjunya ke Master Ma. Sosok Master Ma dengan fleksibel mengelak, dan dia meninju punggung pria besar itu. Bang! Ledakan keras, seolah-olah membentur baja, langsung membuat Master Ma mundur beberapa langkah, dan lengannya sedikit mati rasa. Ternyata sedang berlatih kungfu horizontal. Master Ma sedikit mengernyit. Pria besar yang ditinju sangat marah. Setelah berbalik, dia melangkah maju lagi dan berjalan menuju Master Ma. Setiap langkah seperti gempa bumi, membuat suara berdebar. Tuan Ma mendengus dingin, tangannya bergerak, dan seketika dua kabut hitam muncul dari sela-sela jarinya, langsung menuju pria besar itu. Melihat ini, pria besar itu ingin menghindar, tetapi kedua kabut hitam itu seperti hantu, dan langsung masuk ke lubang hidung pria besar itu. Ekspresi pria besar itu terkejut, dan kemudian dia meraih tenggorokannya dengan tangannya, ekspresinya sangat menyakitkan. Puff, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuh setinggi 2 meter itu jatuh ke tanah dengan keras. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu keluarga Song atau keluarga Luff, beberapa orang mulai mengalami serangan dan mati, dan mereka jatuh dalam sekejap. Xiran Song dan Charles Luff melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka semua tercengang. Hahaha, kalian berdua ingin bertarung denganku. Aku hanya memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak mengambilnya, lalu mati di sini hari ini. Tuan Veno tertawa, sekarang Xiran Song dan Charles Luff telah menjadi domba yang harus disembelih. Wajah Xiran Song dan Charles Luff menjadi sangat jelek, dan akhirnya Charles Luff menghela nafas tak berdaya. Tuan Veno,
aku bersedia memberimu semua tambang keluarga Luff, dan aku akan keluar dari pegunungan mulai sekarang. Melihat wajah Charles Luff kompromi, wajah Ziran Song menjadi lebih jelek. Ziran Song, bagaimana denganmu? Tuan Feno memandang Ziran Song dengan main-main dan berkata sambil mencibir. Ziran Song menggertakkan giginya, sekarang hampir semua orangnya mati, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan sekarang hanya ada satu cara, yaitu berkompromi dan memohon belas kasihan. Saya juga bersedia memberi Anda semua tambang keluarga Song saya, dan mulai sekarang meninggalkan pegunungan. Ziran Song menundukkan kepalanya. Hahaha, hahaha. Tuan Feno mengangkat kepalanya dan tertawa keras, tawanya penuh dengan kesombongan. Mendengarkan tawa Tuan Feno, Ziran Song dan Charles Luff sepertinya diinjak-injak. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada keluarga Song atau keluarga Luff di seluruh kota pegunungan. Ziran Song, jika kamu ingin aku melepaskanmu, aku terlihat baik pada putri bintang besarmu. Dia akan bermain denganku selama 2 hari. Ketika aku lelah bermain, aku akan melepaskanmu. Tuan Feno berkata pada Ziran Song setelah tertawa. Wajah Ziran Song berubah menjadi marah ketika dia mendengarnya, dia sekarang telah menyerahkan semua kekayaannya, tetapi dia tidak berharap bahwa Tuan Feno tidak akan setuju. Tuan Feno, kamu dan aku telah bertarung selama bertahun-tahun, putriku memanggilmu paman, bagaimana kamu bisa? Ziran Song menatap Tuan Feno dengan amarah di matanya. Jangan dekat-dekat denganku, paman macam apa yang bukan paman, aku sudah lama tertarik pada sosok putrimu, dan sekarang hanya bagiku untuk menghilangkan ketertarikanku. Tuan Feno memandang Trina Song dengan mata yang tidak bermoral. Iblis. Wajah Trina Song memerah, dan dia memarahi Tuan Feno dengan marah. Ekspresi Tuan Feno berubah, gadis kecil, kamu berani memarahiku, aku akan mempermainkanmu di depan umum hari ini. Setelah Tuan Feno selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kedua pelayan keluarga Feno langsung pergi ke Trina Song. Ziran Song bergegas maju untuk menghentikannya, tetapi tidak ada cara untuk menghentikannya. Trina Song, seorang gadis lemah, hanya bisa ditangkap oleh 2 pelayan keluarga Feno dan diseret ke Tuan Feno itu. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.